Assalamualaikum. Oke lur, bertemu kembali di channel yang kita sayangi bersama. Kali ini kita berada di lahannya Bapak Subiatno di daerah Sayegan, Sleman. Jadi Bapak Subiatno ini seorang petani cabai sekaligus seorang penyuluh lapangan yang sukses dalam berbudidaya cabai. Bisa kita lihat tanamannya tumbuh sangat bagus, tumbuh normal, tanamannya luar biasa. Nah, nanti kita bisa simak videonya langsung dengan pemilik lahannya. Kita gali kisah-kisah manis dalam berbudidaya cabai. Tidak lama lagi kita akan coba wawancara, tapi jangan lupa subscribe channel ini biar bisa lebih maju, biar kita bisa sukses bersama. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Wah ya, silahkan bisa memperkenalkan namanya. Oke, nama saya Subiatno. Alamatnya di mana Pak ini Pak? Alamat Kamal Kulon, Margomulyo, Sayegan, Sleman. Ini bisa dijelaskan Pak aktivitasnya sehari-hari apa? Oke, aktivitas saya sehari-hari yang jelas saat ini saya tercatat sebagai ASN di Kabupaten Sleman, bekerja di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, kemudian wilayah kerja ada di BP4 wilayah 3 Sleman. Selain itu, ini tanamannya siapa Pak ini? Selain itu saya saat ini mencoba atau berusaha di bidang pertanian, yaitu budidaya cabai. Sudah kurang lebih 8-10 tahun ini saya di samping bekerja sebagai ASN di Kabupaten Sleman juga berwirausaha di budidaya tanaman cabai seperti itu. Oh ya. Kalau di lahan ini yang ditanam varietasnya apa saja Pak ini Pak? Kita menanam varietas keriting yaitu Igu Tavi, kurang lebih sekitar 7-8 ancak, kalau dihitung per pohon ya sekitar 2.500 pohon yang Igu Tavi. Kemudian yang rawit ori 212 juga sekitar 2.500 sampai 3.000 batang yang ada di lokasi ini. Sedang yang ada di lokasi lain itu di sebelah lapangan Margomulyo itu ada sekitar 6.000 sampai 7.000 batang varietas Jawa nganu keriting varietas nari. Kemudian yang di sebelah utara kolam renang itu ada sekitar tavinya ada sekitar 800 batang, kemudian yang orinya juga ada sekitar 800 batang. Jadi kalau di total sekitar 1.600 ditambah 6.000, 7.000 ditambah ini sekitar 7.000. Jadi ada sekitar 14 sampai 17.000 batang. Masya Allah. Ya. Untuk jumlah kematian berapa persen saat ini dari kalau yang di sini kematiannya tidak lebih dari 2%. Wah, iya. Tapi yang di sana juga tidak banyak lah, tidak banyak, hanya sekitar di bawah 5% lah kematian saya. Oh, boleh dijelaskan Pak, ini kok kematiannya sangat kecil ini untuk pupuk dasarnya apa saja, terus dosisnya berapa Pak? Terkait dengan tingkat kematian yang sangat rendah, menurut saya memang sangat rendah ya. Ini karena memang kurang dari 2% itu. Menurut saya perencanaan menjadi kunci. Perencanaan menjadi kunci utama dalam hal, karena ini budidaya cabai ya budidaya cabai, terkait dengan persiapan lahan, olah lahannya, kemudian pemberian pupuk dasarnya yang tepat, kemudian karena memang lingkungan pertanian khususnya di Sayegan saja sudah sangat rusak. Nah, kita perlu atau saya sendiri memasukkan mikroorganisme, kemudian pupuk-pupuk yang sifatnya hayati menjadi prioritas. Ini untuk menjaga pertama tingkat kematian yang rendah, kedua tingkat serangan OPT terutama untuk cabai-cabai yang tidak antivirus. Artinya di sini bahwa pencegahan dari awal untuk mencegah tanaman itu kena serangan virus, misalnya virus kuning yang saat ini sangat merajalela di Sayegan, ini menjadi kunci yang harus diterapkan sejak awal, termasuk pemberian pupuk-pupuk dasar yang sifatnya harus
penuh perhitungan. Artinya di sini penuh perhitungan antara misalnya pupuk yang kandungan N-nya tinggi, kemudian pupuk yang K-nya juga tinggi, pupuk yang P-nya juga tinggi. Ini perlu kita perhitungkan agar nantinya tanaman itu bisa tumbuh dengan optimal. Dalam arti tingkat kematian rendah, tingkat serangan OPT rendah, lebih-lebih penyakit virus kuning ini yang begitu dirasakan cukup berat di Seyegan ini. Ya, seperti itu. Lebih-lebih untuk tanaman cabai yang sifatnya antivirus maupun belum antivirus seperti itu. Nanti bisa dilihat bagaimana saya menerapkan pemberian pupuk, kemudian pemberian yang sifatnya biologi, alami dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di tanaman ori ya, cabai ori 21 milik saya. Ada berapa persen yang kena virus kuning, nanti bisa dilihat seperti apa gambarannya seperti itu. Kalau untuk pemberian pupuk selama perawatan ini kan nampaknya subur ya Pak. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan apa saja Pak? Oke, terima kasih. Terkait dengan pemberian pupuk dasar, saya memanfaatkan yang jelas. Pertama, pupuk kimia saya tetap pakai, ada Petro Superpos, Vertipos saya pakai, kemudian Set A saya pakai sedikit, kemudian NPK Ponska saya pakai, kemudian yang jelas saya memakai limbah-limbah pertanian, terutama ini saya menggunakan daun bambu yang telah saya hancurkan sebagai media di sini, seperti itu. Ya. Untuk pengendalian hama penyakit kemarin apa aja nih ya Pak yang dihadapi, terus caranya mengendalikan seperti apa? Oke. Untuk pengendalian hama dan penyakit memang dari benih sebelum ditanam di lapangan saya sudah memprotek nih Mas Aris, sudah memprotek yang jelas. Yang pertama saya menggunakan Trichoderma, kemudian menggunakan asam humat, kemudian menggunakan pupuk organik cair yang namanya ekstragen. Itu saya encerkan, kemudian sebelum ponjo, sebelum tanam, itu saya gemborkan pada tanaman cabai sebelum tanam, masih di sifatnya masih diancak itu, seperti itu. Baru setelah itu kita tanam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mulai ada tanda-tanda bahwa tanaman tersebut sudah mulai hidup, kita mulai menggunakan produk-produk, baik yang itu sifatnya biologi, baik itu yang sifatnya organik, baik itu juga yang sifatnya kimia. Terus terang saya menggunakan semuanya ini. Saya menggunakan semua dengan tujuan agar pertumbuhan tanaman ya optimal, tingkat serangan OPT rendah seperti itu. Kemudian pada saat menggunakan atau waktu-waktu saya menggunakan pupuk maupun obat-obat ini, saya menyesuaikan kondisi lapangan. Artinya baik ada serangan maupun tidak, saya tetap menggunakan, walaupun kalau tidak ada gejala-gejala serangan saya memakai dosis yang sangat rendah. Tapi kalau ada gejala serangan saya menggunakan baik pupuk baik obat itu sesuai dengan anjuran yang ada, sesuai dengan aturan pemakaian pestisida yang ada, baik itu pestisida nabati, baik itu pestisida kimia, seperti itu. Ya, untuk tadi dijelaskan ya Pak Subi, Anda mempunyai 14.000 sampai 17.000 ya kisarannya untuk jumlah tanamannya. Iya. Jadi pertanyaan itu kan Bapak ini sebagai pegawai kantoran yang harus ngantor dari pagi sampai sore, artinya terikat jam kerja. Iya. Jadi kok masih bisa mengelola sekian ribu tanaman, ya itu kan sangat banyak sekali. Lah ini caranya seperti apa itu? Oke, terima kasih. Jadi gini Mas Aris, saya dalam hal ini, terutama dalam hal membagi waktu antara pekerjaan, antara kegiatan di rumah, baik yang namanya budidaya, kemudian saya juga masih sebagai ketua RW yang harus mengesui masyarakat, kemudian saat ini saya juga masih sangat aktif di kegiatan sepak bola, ada beberapa klub yang saya ikuti. Misalnya di hari-hari kerja antara Senin sampai Jumat, saya itu kalau jam 5 pasti jam 5:30, 6, jam 5:15 itu pasti sudah ke sawah, walaupun hanya mengerjakan yang ringan-ringan, misalnya ada sedikit nali-nali, ada sedikit tempel, itu saya kerjakan di waktu-waktu
yang mepet seperti memelihara tanaman. Kemudian sore setelah pulang kerja jam 4 lah sampai rumah, itu saya juga ke sawah. Artinya kalau tidak ada kegiatan yang sifatnya mendesak ke kelompok, kemudian tidak harus hari ini kok ada jadwal main bola, itu saya pasti ke sawah, nggih. Artinya yo melakukan pemeliharaan lah, ada nali, ada rempel, ada dan lain sebagainya seperti itu, nggih, yang saya lakukan. Walaupun saya artinya setiap saat, setiap pagi ke sawah dan sebagainya, bisa dibuktikan bahwa terkait dengan pekerjaan tidak mengganggu pekerjaan adalah bisa dilihat dari pager plan saya lah, absen saya. Dengan kegiatan ini saya rasa sama sekali tidak mengganggu aktivitas kerja saya di kantor. Bahkan dengan budidaya cabai, budidaya pertanian yang lain, ini malah mendukung terkait dengan pengalaman, skill, dan lain sebagainya pada pekerjaan saya sebagai penyuluh pertanian, seperti itu. Ya. Tadi kan kalau berbudidaya itu kan harus ada pengocoran, harus ada spray. Ya. Itu apakah masih dijalani sendiri, Pak? Kadang-kadang kalau saya pengocoran itu, kalau saya punya waktu yang agak longgar, biasanya saya lakukan sama istri saya sebagai hiburan ya, sebagai hiburan seperti itu. Tapi kalau sudah waktunya epet-epetan, kemudian sini sana perlu penanganan, sana perlu penanganan, saya pasti ngajak tenaga kerja seperti itu. Ya, ngajak tenaga kerja agar ya saya tidak capek banget, kemudian bisa melakukan pengocoran tepat waktu dan lain sebagainya. Ya, tadi juga Pak Subi menjelaskan sebelumnya pernah juga berbudidaya, artinya tidak kali ini saja. Dan mungkin bisa diceritakan Pak, ada pengalaman-pengalaman manis ya dari hasil berbudidaya tanaman cabai ini. Gini Mas Haris, terkait dengan pengalaman budidaya, baik yang pahit, baik yang manis, sebenarnya semua petani cabai, petani horti, petani pada umumnya itu pernah mengalami, misalnya tanam dengan biaya yang saat ini untuk biaya tenaga kerja, obat-obatan dan lain sebagainya sudah tinggi kan. Kemudian harga jual saat ini hanya berkisar 15.000. Itu sebenarnya kalau menurut hitung-hitungan, kalau kita menerapkan prinsip budidaya yang high, yang agak standar harganya tinggi, jelas tidak masuk. Tapi itu tadi yang namanya budidaya pertanian, khususnya budidaya cabai, itu kadang-kadang mendapat harga yang tinggi sekali. Misalnya kita posisi saat ini harganya rendah, nanti dapat harga sekitar 15 sampai 20 hari harga bagus itu, misalnya di atas 30, itu nanti sudah memberi keuntungan yang sangat layak. Kemudian saat ini tidak bisa saya ceritakan berapa uang yang saya dapat dari budidaya cabai ini, tapi yang jelas alhamdulillah saya bisa bekerja, kemudian nyambi budidaya cabai ini kehidupan keluarga saya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya sekolah, dan untuk yang lain-lain alhamdulillah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Untuk nominal uang tidak perlu saya ceritakan. Gitu. Pokoknya banyak ya Pak. Ya alhamdulillah lah, bisa untuk bayar sekolah anaknya, jelas seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Kalau Pak Subi merasakan gimana tuh rasanya jadi petani itu Pak? Menurut saya itu kegiatan pertanian itu merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan ya Mas Haris. Saya melaksanakan atau saya berbudidaya cabai dengan jumlah sekian, dengan jumlah pohon sekian yang menurut orang-orang itu sangat berat. Saya itu kok merasa enjoy sekali Mas Haris. Jadi di sini yang saya lakukan terkait dengan budidaya, pemeliharaan dan lain sebagainya ini menurut saya kok ya harus dilakukan, harus dinikmati, harus enjoy, dan harus menyenangkan. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi ya, terkait dengan budidaya cabai yang lumayan banyak ini menurut saya sangat enjoy, sangat menyenangkan, dan sangat menghibur Mas Haris. Apalagi kalau pas panen, kualitas, kuantitas bagus, harganya bagus, itu wah seneng juga seperti itu. Mungkin ada Pak kiat-kiat sukses ya khusus ya dari Pak Subi bagi para petani. Jadi monggo bagi petani baik pemula maupun petani yang sudah lama berbudidaya, sebenarnya kiat suksesnya itu sederhana ya, tidak hanya pada budidaya cabai ini, tapi budidaya pertanian secara umum. Jadi ketepatan waktu panjenengan dalam hal budidaya ya, olah tanah, penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, panen, pasca panen. Kalau semuanya bisa tepat, semuanya bisa dilakukan tepat waktu, sekali lagi itu akan memberikan hasil yang optimal seperti itu Mas Haris. Jadi kalau bisa budidaya pertanian terutama cabai ini
tidak boleh ditunda-tunda dalam hal melakukan perawatan. Artinya tanam ya juga harus bibit yang standar, artinya tidak terlalu tua, antara 20 sampai ya maksimal 30 hari sudah harus tanam. Kemudian nanti saatnya kita memberikan pupuk susulan, misalnya jadwalnya seminggu setelah tanam diberikan juga harus diberikan. Kemudian pengendalian penyakit, saatnya kita melakukan penyemprotan, pengocoran dan lain sebagainya harus dilakukan tepat waktu agar semuanya ya tanaman tumbuh sesuai dengan fasenya. Artinya fase vegetatif bisa tumbuh dengan optimal, insya Allah fase vegetatif ini bisa tumbuh optimal, nanti di fase generatif juga akan tumbuh dengan optimal, seperti itu. Terakhir ini ya Pak Subi, mungkin pesan-pesan ini bagi para generasi muda yang dia mungkin belum tertarik nih di dunia pertanian. Mungkin ada pesan-pesan bagi mereka. Ya, ayo generasi muda yang ada di Seyegan khususnya, di Sleman pada umumnya, ayo, karena di Sleman itu punya potensi lahan pertanian yang begitu subur, kemudian didukung oleh generasi muda yang saya rasa secara ilmu, secara skill, paling tidak secara ilmu lah, SDM di Sleman itu sangat mendukung. Mari generasi muda jangan malu-malu, jangan canggung-canggung untuk bergelut di bidang pertanian, apapun itu, bisa budidaya, bisa nanti olahan, bisa juga di pemasaran. Jadi potensi di dunia pertanian di Kabupaten Sleman itu sangat menjanjikan dan sangat luas. Jadi sekali lagi kepada generasi muda, baik cewek, cowok, silahkan dicoba di pertanian ini, karena memang sekali lagi menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Subiyatno atas wawancaranya pada kesempatan kali ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama Mas Aris.